founder dari Matrix Asset Consulting, lalu wakil ketua komunitas BM Billionaire Mindset, lalu general manager dari perusahaan di daerah Kuningan, Jakarta, lalu pengalaman kerja di bidang perkebunan sawit, food dan beverage dan financial. Nah, ini pencipta lagu motivasi. Wah, ini seru sekali ini. Salah satunya adalah seorang pemenang atau juara The Champion. Lalu aku pasti bisa, yakin bisa, lalu menggapai impian, Indonesia tetap jaya, aku akan bangkit. Wah, nanti kita minta coach bisa nyanyi juga nanti buat kita nih. Lalu juga penulis buku dengan judul Ayahku Pahlawanku. Setelah itu, ini juga yang paling penting, beliau adalah seorang co-host acara Tanya Mentor di HI Indo TV. Wah, ini lulusan terbaik Tantowi Yahya Public Speaking School 2008. Saya kalau menyebut nama Pak Michael ini atau Coach Michael ini, ada Pranajayanya, saya ingat ya tahun-tahun 80-an ya, yang mengajar lagu-lagu anak-anak gitu loh. Kita nggak tahu apakah memang ada hubungan dengan beliau. Untuk itu, kita langsung aja, kita berikan semangat, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah supaya coach kita ini ngajarin kita pokoknya yang paling semangat gitu loh. Silakan Pak Coach Michael. Selamat malam, silakan. Baik, terima kasih. Shalom. Siap. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Shalom ya. Terima kasih Pak Ferry atas kesempatannya di Full Gospel kali ini. Terima kasih saya boleh untuk sharing-sharing lah ya, bukan bermaksud mengajarin, sharing-sharing apa yang saya bisa, yang kami terapkan di bisnis kami, ya semoga itu bisa membantu dari usaha ataupun bisnis dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sharing-sharing, kita diskusi lah ya, biar lebih asik gitu ya. Dan sebelum mulai, izinkan saya boleh perkenalan singkat pakai pantun, boleh Pak Ferry? Silakan Coach, silakan. Boleh ya, nanti Bapak Ibu kalau bisa berpantun, boleh pantun-pantunan sama saya ya. Pantunnya singkat aja, kalau bagus mohon dikasih appreciate ya, kalau enggak ya harap maklum ya, belajar juga ya, belajar bikin pantun. Pantunnya gini aja ya, jalan-jalan ke Pulau Seribu, di sana banyak ketemu orang keren dan kaya raya. Selamat malam Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Michael Pranajaya. Selamat malam Pak. Selamat malam Coach Michael. Yeah. Ya, berikan. Jalan-jalan bikin kita refreshing dan menghilangkan wajah sinis. Malam ini kita mau sharing-sharing tentang optimasi WA bisnis. Terima kasih ya. Semoga sharing kita ya Pak Ferry dan juga Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat buat kita semua ya. Hari ini temanya tentang WA bisnis. Boleh saya share screen kali ya dari laptop? Langsung, lanjut. Langsung aja ya. Saya izin dulu ya Bapak Ibu ya. Saya share screen. Oh nggak bisa, mesti dapat host dulu Pak Ferry. Oke, Pak Dani mungkin bisa dibantu dengan Pak Mike. Ya, boleh minta bantuannya Pak Daniel ya. Pak Dani bisa dibantu Pak untuk Pak Bro Michael untuk bisa dirubah jadi co-host? Ya, yang laptop Bapak Ibu, buat bisa di-sharingkan untuk materinya. Dan senang sekali di sini sudah ramai sekali ya Bapak Ibu ya, sudah ada 70 audiens yang sama-sama kita bersama di dalam Tuhan, kita mau bareng-bareng untuk belajar bersama. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan, boleh bertanya. Kalau saya tahu, saya akan langsung jawab. Kalau saya nggak tahu, saya akan jujur gitu ya, karena tidak boleh ada kebohongan. Betul ya Pak Ferry ya? Coach Michael mungkin bisa dicoba, udah saya dirubah menjadi... sudah ya? Oke, saya coba dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, belum. Host disable, Pak. Oke, nggak bisa ini. Yang satu lagi, saya kan ada 2 ya masuknya ya? Oke. Atau yang di sini, yang di share? Yang saya sudah buka, yang close, sebentar, yang mana ya? Jangan yang ada gambar sayanya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Daniel ya pantunnya. Belajar juga kok Pak, semua bisa. Dan hari ini
tadi udah pakai pantun, perkenalan singkat. Bapak Ibu, terima kasih sekali dari Full Gospel. Boleh. Oh, saya masih dapat host ya yang di sini ya? Yang di sini belum ya? Iya, mungkin tadi yang saya... Saya pindahin ya, berarti saya yang pindahin ya. Saya hostnya ya. Oke, baik. Bentar Bapak Ibu, saya coba pindahkan ke Michael Pranajaya yang ini, yang satu lagi ya. Oh, nggak bisa ini ya. Oh, tidak bisa, Pak. Karena ini saya co-host ya di sini ya. Saya co-host. Saya rubah Bapak jadi host deh ya. Yang itu aja, Pak. Yang satu lagi, Pak. Bukan yang ini nih. Bukan yang ini. Kan ada dua ya. Saya masuk yang laptop tuh. Satu lagi. Kita tolong kasih untuk hostnya. Biar saya bisa sharing lah. Oke, sebentar saya masih cari. Karena ada 70 ya, panjang ya Pak Ferry ya. Waduh, mantap sekali malam ini teman-teman. Hari ini senang sekali. Dari luar kota juga banyak loh, host. Dari luar kota juga ya. Baik. Semoga ini bisa membantu kita semua. Oke, saya coba dulu ya. Masih belum? Oke, yang MP ya. Yang MP. Ya, yang MP. Ya, yang satu lagi ya. Oke, lanjut, Gus. Oke, sip, sudah ya. Nah, ini nih. Baik. Saya coba share dulu. Sudah terlihatkah, Bapak Ibu? Sudah, Gus, sudah. Sudah ya. Bentar. Saya coba cek dulu. Oh, belum. Kata Pak Adi belum ya. Oh, ya, baik. Baru tulisannya doang nih, belum ada gambarnya. Oke, silakan. Sudah. Nah, ini ya. Saya coba perbesar dulu, Bapak Ibu. Kita perbesar dulu. Nah, ini. Cukup terlihat ya, Bapak Ibu ya? Mantap, Gus. Sudah terlihat. Jelas. Siap. Wajah kelihatan sekali di sini. Ya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kita akan sharing-sharing, nanti boleh bertanya, dan nanti saya akan putarkan juga ada video tutorialnya. Jadi Bapak Ibu, kalaupun istilahnya saya terlalu cepat ataupun agak ketinggalan, misalkan karena kita semua lagi work from home di rumah gitu ya, misalkan ada anak ganggu atau apa, saya ada video tutorialnya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kita Anda bisa nonton kembali untuk video tutorialnya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini udah ya tadi ya, saya nggak usah jelaskan sekali lagi. Cuma terima kasih kepada Tuhan ya, saya di bulan April atau bulan Mei itu ada tercipta satu lagu, kalau di sini kan baru 5 ya, lagu Indonesia Tetap Jaya ya, puji Tuhan itu lagu untuk menyemangati kita di masa COVID-19 ini. Dan tadi udah ini sekilas foto-foto waktu ini, dan ini aktivitas saya Bapak Ibu ya selama memberikan pelatihan. Jadi campur-campur. Dan nanti pun saya akan, kalau rencana, jadi kalau Tuhan berkenan akhir bulan kemungkinan akan berangkat ke Kalimantan Timur ya, sekitar 5 jam dari kota Balikpapan ke pedalaman untuk mengisi daerah pertambangan. Dan juga kalau jadi juga ya doakan, saya akan berbagi bersama dengan guru-guru di sana mengenai materi bagaimana untuk editing video, karena banyak guru-guru sekarang kan pakai Zoom ya, pakai Zoom untuk ngajar murid-muridnya, mereka juga perlu bikin video untuk tutorial untuk murid-muridnya dan lain sebagainya. Jadi kami bekali juga dengan kemampuan video editing dengan menggunakan handphone atau dengan aplikasi KineMaster. Ya. Oke. Ini Pak Ferry yang tadi ditanyakan, ada hubungannya nggak saya sama keluarga Pranajaya? Iya. Ini hanya kebetulan orang tua saya Pak Ferry itu dulu juga suka dengan Pak Pranajaya, pelatih vokal yang sangat terkenal ya. Oke. Yes. Jadi saya dikasih nama belakangnya Pranajaya. Sebenarnya tidak ada kaitan saudara sebenarnya ya. Sama lah kayak seperti kita sekarang mungkin kita ngefans sama siapa gitu ya, penyanyi Indonesia saat ini yang terkenal, misalkan Ruth Sahanaya atau apa gitu ya. Orang tua saya juga terkesan dengan mereka, gitu, jadi kasih nama. Dan kebetulan sekali Tuhan ternyata menganugerahkan saya salah satu talenta, jadi nggak cuma cuap-cuap ataupun menjadi seorang coach ataupun motivator, saya dikasih talenta sama Tuhan juga menciptakan lagu.
ada banyak juga beberapa lagu rohani ya. Nah, kali ini saya berdoa sama Tuhan sekitar ini bulan Februari gitu ya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan pengen juga dong punya lagu untuk motivasi karena saya bergerak di bidang training and development gitu ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih lagu di tanggal 26 Februari setelah Valentine ya. Ini hadiah cinta kasih dari Tuhan ya. Dikasih lagu judulnya Juara. Sebelum kita mulai, saya perdengarkan sekilas, Bapak Ibu. Berkenankah? Lanjut, Coach. Tidak usah full gitu ya, tapi sekilas saja. Boleh ya, Bapak Ibu ya. Siap. Nanti sesi fullnya bisa lihat di YouTube saya ada ya, di YouTube. Oke, lagunya gini aja. Mohon maaf kalau suara saya bukan seperti singer-singer karena memang bisa balik. Nah, ya. Oke, ini. Berjuang setiap hari, diberinya mencari, berlatih meraih prestasi. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Here we go, here we go. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku berlari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus, jangan kau gentar, buat musuh jadi gemetar. Bersoraklah sampai menggelegar, seperti kilat bunyi yang cetar. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Oh, oh, kamu pasti bisa juara. Hey, hey, kamu pasti bisa juara. Ya, Mantap. segala hormat pujian buat Tuhan ya. Pasti bisa juara, Coach. Amin, amin ya. Kita pasti bisa juara ya, melewati COVID-19 ini bersama dengan Tuhan ya. Kita adalah juara-juaranya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, itu Bapak Ibu ya. Cepat saja. Nanti kalau mau lihat versi fullnya ada di YouTube-nya saya ya. Memang masih versi akustikan di dalam kamar ya, belum direkam secara dapur ya. Masih dapur rumah tangga ya. YouTube-nya linknya apa tuh, Coach? Hah? YouTube-nya apa tuh namanya? YouTube-nya, oh ya, Michael Pranajaya. Tinggal diketik aja Michael Pranajaya. Ya, nanti ada. Mantap. Lanjut, Coach. Ya, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe biar saya bisa YouTube live melalui handphone karena butuh 1000 ya. Jadi sehingga bisa berdampak lebih luas lagi menjangkau teman-teman di berbagai daerah. Oke. Dan Bapak Ibu, kalau Anda mau materinya ya, nanti nggak usah khawatir. Kalau misalkan nggak sempat nyatet, nanti saya akan kirimkan ke Pak Ferry lah ya, untuk copy materi PDF-nya ya. Siap, Pak. Siap. Siap. Oke, ini dia, Bapak Ibu. Kalau mau ke Instagramnya saya juga bisa, Michael Pranajaya _official.
Kalau mau nanya-nanya feel free, ataupun juga bisa ke YouTube-nya saya tadi ya, Michael Pranajaya. Silakan ke sana, nanti tolong di-subscribe, di-like, ataupun di komen kalau ada pertanyaan. Saya banyak memberikan berbagai macam tutorial-tutorial juga. Selain WhatsApp Business, ada juga tadi editing video dengan menggunakan aplikasi cukup di handphone saja, jadi nggak perlu pakai laptop, bisa di handphone. Juga ada juga, saya memberikan juga tutorial bagaimana kalau Anda sering Instagram Live, itu cara swipe up tanpa harus ada 10.000 followers. Ya, jadi mudah sekali. Nanti bisa lihat di YouTube-nya saya. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai. Terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Nah ini Bapak Ibu, kenapa sih kita mesti sharing-sharing ataupun kita mesti belajar tentang media sosial? Ya, dan media sosial platformnya apa aja saat ini? Ya, oke, kita lihat di sini Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya di slide saya. Kalau kita lihat di Januari 2019, ini saya ambil dari surveinya We Are Social ya, dari Hotsuite. Ada ada 4 platform terbesar yang banyak digunakan sama orang-orang di Indonesia ya. Nah, kita lihat yang pertama, platform terbesar pertama yang banyak digunakan orang yaitu sosial medianya yaitu YouTube, Bapak Ibu. YouTube itu sekitar 88% ya orang Indonesia tahun lalu menggunakan YouTube ya untuk dia lihat, dengerin lagu dan lain sebagainya. Makanya kemarin juga waktu itu saya membuat pelatihan digital public speaking, bagaimana kalau kita berbicara untuk membuat konten YouTube. Nah, karena banyak sekali orang Indonesia yang mengakses YouTube. Yang kedua yaitu menggunakan WhatsApp. Ya, ini media sosial yang paling banyak digunakan kedua adalah WhatsApp. Angkanya juga masih terpaut nggak terlalu jauh, 83%. Ya, kalau yang pertama YouTube 88%, ini 83%. Yang ketiga yang paling banyak digunakan yaitu Facebook dan keempat Instagram. Ya, sisanya ada di bawah-bawah ya Bapak Ibu, Anda bisa lihat penggunaan media sosial. Jadi banyak sekali zaman sekarang orang berinteraksi dengan media sosial. Dan ini adalah peluang atau kesempatan untuk kita. Jadi kalau Anda mau bikin brosur, mau bikin video marketing, ya, nah ini tepat sekali karena ini adalah zamannya. Dan dengan COVID-19 ini kita dipaksa mau nggak mau untuk memasuki era 4.0 atau bahkan 5.0 dengan cepat gitu ya, ke era digital. Yang tadinya kita, saya jualan offline aja laku kok, nggak perlu pakai online-onlinean. Bahkan ada juga yang nggak mau kerjasama sama Gojek ataupun GoFood gitu ya. Dia bilang, waktu dulu ada salah satu teman saya, gue begini aja laku kok. Ternyata dia kaget, nggak siap. Begitu adanya COVID-19, dilarang untuk kita ketemu orang, ya, dilarang untuk dine in, ya, dan dia nggak siap untuk delivery dan lain sebagainya, ya, sehingga usahanya agak tersendat-sendat seperti itu. Nah, ini kalau dari tahun 2019 ya, dan ini pun juga dari beberapa media yang lain juga nih saya ambil dari Ethnographic ya. Ini sama kayak yang tadi ya, Bapak Ibu ya penjelasannya. YouTube masih nomor 1 tahun lalu ya, sekitar 88%. Yang kedua itu WhatsApp 83%. Nah, kalau di tahun 2020 gimana, Coach Mike? Untuk di seluruh dunia ya, Bapak Ibu ya, di tahun 2020 itu nomor 1 Facebook kalau secara dunia ya. Apa aja yang mereka gunakan di bumi ini ya, di dunia ini, Facebook itu urutan pertama. Yang kedua YouTube. Ketiga WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp juga bergeser satu posisi doang. Sehingga ini adalah peluang nih Bapak Ibu untuk kita bisa mengambil kesempatan karena orang banyak menggunakan WhatsApp. Ya, WhatsApp begitu hebat dan begitu luar biasa ya mengalahkan BBM ya, dengan adanya WhatsApp. Ya, ini secara dunia ya di tahun 2020 Januari. Dengan adanya COVID, saya belum dapat lagi informasi untuk survei, lembaga survei, harusnya sih kurang lebih ya sama. Orang banyak di rumah, kaum rebahan seperti kita ya, Bapak Ibu ya, banyak di rumah. Tentunya kita banyak mengakses media sosial. Ya, baik itu Facebook, YouTube, WhatsApp, ya, dan lain sebagainya. Oke. Ini data update per 25 Januari 2020. Kita lihat lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini dari We Are Social. Sebelum kita masuk ke WA Business, kita lihat dulu secara garis besar. Nah, lalu di survei,
berapa rata-rata waktu orang menghabiskan untuk di dalam media ya. Ternyata untuk menggunakan internet ini rata-rata orang sekitar 6 jam 43 menit menghabiskan waktunya untuk membrowsing-browsing berselancar di internet. Sedangkan menggunakan sosial media sekitar 2,5 jam, ya 2 jam 24 menit di sini ya. Dan ada televisi, serta bermain game, dan lain sebagainya. Ini Januari loh, Bapak Ibu. Belum kita di COVID, ya COVID-19. Udah pasti angkanya lebih tinggi lagi. Ya, saya aja dengan adanya webinar, training online, dan lain sebagainya, sehari itu bisa menghabiskan rata-rata gitu ya, 4 jam. 4 jam, 5 jam gitu ya, untuk webinar doang. Berarti kan saya menggunakan internet tuh, minimal 4 jam sehari. Belum saya gunakan buat yang lainnya. Ya, jadi penggunaan internet itu luar biasa sekali, serta ini, sosial media Bapak Ibu. Salah satunya WhatsApp. Saya punya tim juga, bersama dengan tim, kami sering WA-an, karena kan work from home. Jadi kalau ini ya kita koordinasinya via WA, setelah itu pakai Zoom dan lain sebagainya. Dan kami juga banyak membroadcast yang tadinya sasarannya kami itu lebih ke corporate, dari Metrik Asia Consulting itu lebih ke corporate. Tahun lalu kita mengisi di pertambangan, lalu juga di retail, yang di mall-mall tuh ya, terbesar kalau buat perawatan kulit. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada body shop ya, nah itu juga kliennya saya juga tahun lalu, dan lain sebagainya. Sehingga kita akhirnya melakukan switching strategi, nggak ke arah corporate ya, jadi ke arah public. Jadi banyak pelatihannya kita, webinar kami dengan menggunakan WhatsApp ataupun WA bisnis ya, itu kita arahkan untuk sementara waktu ke arah public dulu. Dan itu ternyata luar biasa sekali antusiasmenya untuk teman-teman yang mau belajar ya. Jadi karena banyak di rumah, ya, ada kaum rebahan, dan mereka juga berasa, oh kok kayaknya begini aja, saatnya belajar sesuatu. Dan rata-rata mereka lihat Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, lalu kami broadcast-nya melalui WhatsApp Business. Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama, kita akan sharing-sharing ya, tentang WhatsApp. Oke. Serta kalau kita lihat ya, Bapak Ibu, ini saya ambil masih data besaran dulu ya, sebelum masuk ke WA Business. Ya, kita lihat, di Indonesia dengan populasi yang sekitar 272,1 juta penduduk, ya, jadi udah nggak 250 juta lagi, Bapak Ibu, Indonesia udah 272 penduduk. Itu Januari 2020. Dengan adanya COVID-19 di Juli, bahkan di Agustus 2020, kemungkinan bertambah kembali populasinya kita. Di sini mobile phone connection, itu 338 juta pengguna. Berarti satu orang itu minimal memiliki satu handphone, Bapak Ibu. Bahkan ada yang handphonenya 2, 3, ya belum ditambah tablet dan lain sebagainya. Tingkat pengguna internet itu sudah setengahnya lebih, 175,4 juta. Jadi ini kesempatan sekali buat Anda memasarkan produknya Anda, jasanya Anda, untuk ke seluruh Indonesia. Karena sudah setengah lebih, ya semua orang menggunakan internet. Ya, dengan aktif di media sosial 160 juta pengguna ya. Nah, artinya apa? Hampir semua yang memakai internet itu pasti pakai sosial media. Salah satunya menggunakan WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, itulah tadi ya. Jadi itu data-datanya bukan dari saya Bapak Ibu, tapi dari lembaga-lembaga survei ya, membuat kita melihat bahwa ada peluang Bapak Ibu untuk kita bisa mengenalkan, membranding usahanya kita, ya, membuat orang tahu tentang jasanya kita, bahkan kita bisa membroadcast dengan menggunakan WhatsApp Business melalui nanti ada fitur katalog, ada greeting message dan lain sebagainya. Ya. Nah, salah satunya dengan menggunakan WA Business. Apa sih bedanya, Coach Mike? Kok kita masih pakai WA Business? Kenapa nggak WA biasa aja? Saya boleh interaksi, boleh ya, Pak Ferry ya? Nanya-nanya sebentar ya. Siap, siap. Boleh ya, biar nggak bosen. Bapak Ibu di sini kalau boleh tahu nih, ketik aja. Siapa di sini yang sudah install juga WA Business? Ya, boleh di chat, Siapa yang sudah pernah untuk install WA Business? Oh, ada Pak Pram juga ya. Kalau Pak Pram udah ada ya WA Business. Oke. Langsung saya kata Pak Pram.
Yang lainnya Bapak Ibu ada yang sudah install juga WA Business tapi belum dioptimalkan? Adakah? Pak Hartono sudah, ya. Bu Liliana belum. Ya. Dia ya, dia Prilly, saya sudah ya berarti ya. Oh, ada yang belum. Tahu tapi makainya nggak ngerti. Yes, betul. Ya, ya, banyak dari kita yang udah install tapi makainya nggak ngerti ya. Oke. Oh, sudah. Oh, banyak juga yang sudah ya. Sudah install ya, Pak Iska. Oke, siap. Nah, kalau kayak gini kan enak nih. Jadi, saya nggak usah bahas soal gimana untuk install WA Business ya. Jadi Anda rata-rata semua sudah punya, namun belum dioptimalkan. Ya, hanya belum dioptimalkan. Bedanya antara WA biasa dengan WA bisnis, yang paling ketara adalah dari logonya ya, Bapak Ibu ya. Sudah jelas. Logonya itu WA bisnis B. Sama-sama hijau, tapi lambangnya B. Kalau yang WhatsApp, lambangnya, logonya itu telepon. Ya, kayak gitu mau udah tahu Coach Mike. Ya, betul. Tapi itu kan yang paling pertama ya, yang kelihatan. Dan yang kedua, tentu saja yang berbeda adalah fitur-fitur di dalamnya. Fitur-fiturnya. Untuk WA itu dia sama seperti kita BBM ya, sama seperti SMS, namun lebih bagus lagi dibandingkan SMS karena bisa bikin grup dan lain sebagainya. WA bisnis juga bisa. Namun kelebihan yang tidak ada, yang tidak dimiliki sama WA biasa adalah beberapa fitur yang sangat terpakai itu ada di WA bisnis, terutama untuk kita melakukan bisnis, baik itu retail ataupun korporasi. Ya, untuk retail sangat membantu sekali ya. Di mana Anda nanti tidak perlu yang namanya Bapak Ibu membuat flyer-flyer ataupun membuat katalog-katalog fisik secara banyak ya. Jadi Anda cukup pakai katalog digital itu juga udah bisa. Ya. Oke, lihat ya Bapak Ibu ya. Lagi. Nah, ini nih ya. Dari segi logo Bapak Ibu, bisnis seperti ini. WhatsApp seperti ini. Jadi silakan kalau yang belum download, nanti Anda silakan download WhatsApp Business. Nah, tapi saran saya, kalau Anda mau install di handphone, gunakanlah nomor yang berbeda untuk WhatsApp Business. Ya, karena biasanya dia begitu Anda install, ya dia akan nanya, mau di switch kah ke WA Business? Kalau di switch berarti nanti WhatsApp-nya berubah jadi WA Business. Tentu saja ada beberapa yang di dalamnya itu akan terhapus. Jadi kalau daripada sayang, saran saya sih kalau Anda mau install, gunakan nomor yang berbeda. Zaman sekarang kan handphone bisa 2 nomor ya dalam satu handphone. Anda pakai nomor yang berbeda untuk install WA Business. Lalu kita lihat lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini dia tampilannya untuk WA Business seperti ini dalamnya. Ada business account. Di sini kita bisa ibaratnya Anda punya ada kartu bisnis Anda itu ada di sini. Ya, jadi kalau zaman dulu kita tukeran-tukeran kartu nama, zaman sekarang Anda dengan punya WA bisnis juga sudah cukup mewakili sebagai kartu nama digital Anda ya di WA bisnis ini. Ya, dan terlihatnya lebih bagus sekali, lebih cakep. Anda punya toko online pun, kalau Anda punya WA bisnis itu bisa kita percantik di situ. Jadi ketahuan juga toko online Anda bukannya dari jam berapa sampai jam berapa, alamatnya di mana, tempatnya di mana, terus juga ada produk-produknya apa aja. Jadi itu memudahkan sekali. Ibaratnya Anda punya toko online tersendiri ya dalam bentuk kartu nama digital. Ini dia. Yuk kita lihat lagi. Nah, kita akan lihat ada beberapa hal di sini dalam WA Business ya. Bapak Ibu bisa lihat ya di situ ya. Di WA Business salah satunya yang nanti saya akan bahas ada 2 fitur. Yang pertama adalah fitur greeting message ya, ataupun ibaratnya salam pembuka atau quick respon Anda yang tidak dimiliki di WhatsApp biasa. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau Anda pernah belanja ya di toko online, baik itu di maaf kata nih ya kalau saya boleh nyebut nama Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kan itu banyak tuh toko-toko online ya, misalkan Anda mau mencari ini deh, mencari masker atau nggak usah masker deh, mencari baju deh ya, mencari baju. Di situ kan banyak sekali di Tokopedia ataupun Shopee yang jualan baju, kaos misalkan ya, Anda cari kaos. Itu banyak sekali. Nah, yang pertama kali Bapak Ibu yang membuat Anda tertarik untuk mau membeli di toko online tersebut, kira-kira apa sih
ya yang membuat Anda mau untuk ya udah deh belinya di sini aja ya, sebab ada begitu banyak toko. Boleh komen nggak Bapak Ibu? Ya, yuk komen. Silakan komen ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau Anda nih ke Tokopedia, Shopee, Blibli ya, Lazada dan lain sebagainya. Begitu banyak toko di sana ya. Anda pengen beli baju tuh. Yang pertama kali Anda nilai apanya Bapak Ibu? Dari sekian banyak toko. Boleh ketik. Ya, silakan ketik. Oh, dari ratingnya. Yes, betul. Pak Pram, dari harganya. Yes. Ya, apalagi Bapak Ibu? Dari rating. Ya, dia bintangnya berapa ya? Ulasan, kata Pak Alhak. Yes. Bu Liliana, reviewnya. Reviewnya bagus atau enggak ya? Orang yang beli di sana puas atau enggak? Yes. Testimoni bintang. Ya. Bahkan kemarin saya beli di salah satu platform, kalau bintangnya kita kasih dia bintang 1, bintang 2 katanya garansi batal. Sampai kita diancam gitu ya, kalau kita kasih bintang 1, bintang 2, ya garansi produknya dia batal. Luar biasa. Ya. Oke, komentar, fast respon. Banyak yang belinya atau jumlah yang terjual ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Betul. Kalau kita lihat ke toko online, sudah pasti kita lihat dia reviewnya bagus atau enggak. Ya. Penampakan tokonya seperti apa. Ya. Kalau kita bisa klik kan, dia kan ada posting tuh, gambar profilnya dia. Terus kalau enaknya kalau di platform, marketplace, itu ada bintangnya. Juga ada komentar-komentarnya ya. Kira-kira yang sudah beli berapa banyak, terus pada puas atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, yang kita lihat selanjutnya itu betul tuh tadi kata Pak Alhak ya, kalau nggak salah ya, fast responnya. Nah, ini nih, fast responnya dia. Karena yang kita perlukan betul ya, Pak Alhak ya, kita kan mau nanya ke dia, setelah misalkan harga ya beda-beda tipis, misalkan kaos, yang itu harganya 60.000, yang ini 65. Nah, ini ada lagi kasih harga 50.000 atau 40.000. Kan kita mau nanya. Minimal kita mau nanya, ready nggak? Barangnya ready atau tidak? Terus bahannya apa? Ya, kalau dia nggak ada cantumin di deskripsi dan lain sebagainya. Nah, saya pernah pengalaman mau beli lampu untuk CCTV, saya nanya ke salah satu toko, harganya sih lebih murah 20.000 dibandingkan toko yang lain. Lebih murah 20.000. Tapi saya chat dan juga saya ibaratnya saya diskusi, kan dia ada untuk diskusi nanya tuh ya, selain chat pribadi ke tokonya, itu nggak dijawab-jawab Bapak Ibu. Saya tungguin sehari 2 hari gitu ya, karena kan saya ragu nih, jadi beli atau enggak. Harga untuk CCTV kan lumayan gitu ya. Nggak dibalas-balas. Ya. Dan saya juga untungnya ada chat ke toko yang lebih mahal sedikit. Dan dia fast response sekali. Siap Kak, ya kami ada, ini CCTV-nya, ini sekian, dan lain sebagainya. Kejelasannya seperti ini, cara instalasinya juga nanti akan kami bantu, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, beda 20.000, 50.000 bagi saya, yang penting kecepatan respon. Nah, itu adalah salah satu ukuran zaman sekarang ya, Bapak Ibu ya. Benar nggak sih Bapak Ibu? Atau cuma saya doang? Yang penting dia mau respon cepat. Sebab saya pernah juga pengalaman beli di online, ya, udah transfer, waktu itu mau beli ada buat perlengkapan gitar, ya, peralatan untuk gitar. Ternyata saya udah transfer dan lain sebagainya, tokonya nggak respon-respon, ditungguin kan kalau di marketplace ada tuh ya, sampai berapa hari dia nggak jawab, uangnya kembali lagi ke marketplace-nya kita, ya, di saldonya kita. Akhirnya saya mau nggak mau mesti beli lagi ke toko lain. Anda pernah merasakan yang seperti itu, Bapak Ibu? Boleh komentar ya, boleh chat ya, di sana ya, boleh chatting. Jadi, salah satu fitur yang bagus yang dimiliki sama WA Business adalah kemampuan greeting message. Di mana bagi yang orang pertama kali ingin bertanya tentang produknya Anda, jasanya Anda, dia menyediakan yang namanya fitur itu tadi, greeting message, ya. Ada greeting message. Jadi dengan cepat. Bisa jadi kita lagi di motor, atau kita lagi nyetir mobil, atau lagi masak di dapur, atau lagi ngurusin anak, ya. Nah, dia bisa kita setting otomatis untuk menjawab sesuai dengan template yang kita minta. Misalkan ya, begitu dia chat ke nomor kita, halo selamat pagi, misalkan ya, atau halo Gan, ya. Nah, nanti dia secara otomatis dari WA Business bisa melakukan message atau salam pembuka yang sudah kita rangkai. Misalkan ya, selamat pagi Bapak atau Ibu, terima kasih
sudah menghubungi kami dari Metrik Asia Consulting. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin mengetahui tentang produknya kami, mari join bersama dengan kami, bla 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 bla. Segera kami akan jawab pertanyaan Anda. Jadi bisa kita setting seperti itu, Bapak Ibu. Dan itu memudahkan kita juga untuk membuat customer mau lebih nyaman dan juga mau menunggu. Ya, karena ada fast respon yang pertama di situ. Jadi begitu kita udah selesai, kita bisa balas dengan cepat. Karena yang dibutuhkan orang adalah fast respon yang untuk pertama kali. Ya. Nah, caranya di mana? Ini ada nih, Bapak Ibu, Anda bisa lihat ya. Ada di setting, ya, jadi Anda tinggal masuk ke WhatsApp Business. Tutorialnya nanti ya, videonya ya, saya akan berikan. Ada di setting, lalu Anda bisa lihat di situ juga, begitu klik setting, ada business setting, ada account, ya, dan lain sebagainya. Anda pilih di situ ada untuk profile dan Anda pilih business setting dulu gitu ya. Anda pilih business setting. Setelah itu ada yang namanya greeting message. Ya, di ya, ini bisa kita gunakan dan ini tidak ada di WhatsApp biasa. Yuk kita lihat nih lebih detail lagi. Ini dia greeting message-nya. Begitu Anda klik greeting message, nanti dia akan ada tulisannya seperti ini. Ya, dengan cepat. Nah, ini Anda bisa aktifin, tinggal di slide saja. Ya. Dan setelah itu Anda bisa simpan. Harus disimpan dulu biar dia bisa melakukan langsung untuk message-nya ya, away message. Oke. Ataupun Anda bisa kirim untuk salam, juga bisa menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kali atau setelah 14 hari tidak aktif. Ya. Nah, ini Anda bisa ke mana, kirim semua orang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu yang tadi. Pesan-pesan ataupun yang tidak ada fitur-fitur di WA biasa. Ya, itu ya. Oke. Instalan bisnisnya, Anda bisa buat balas cepat juga yang tadi quick replies. Ya, Anda bisa setting juga di situ. Anda tinggal klik aja, ketik di situ tulisannya. Anda pakai slash di situ ya, pakai garis miring. Jadi misalkan Anda ketik mau ngucapin terima kasih atas bisnis Anda, atau terima kasih sudah berbelanja di tempat kami, atau terima kasih sudah menjadi kliennya kami berharap dapat kerjasama dengan Anda lagi. Dan kalau Anda punya ada 200 ataupun 100 ya yang tiap hari masuk, kan capek kalau kita ketik satu persatu. Ya, Anda tinggal ketik garis miring, terus cari aja kata terima kasih. Anda bisa kasih simbol di situ, misalkan katanya apa gitu ya, ucapannya thanks atau terima kasih atau apa. Jadi Anda tinggal ketik itu, nanti dia akan keluar munculnya terima kasih atas bisnis Anda dan lain sebagainya. Ya. Ini memudahkan sekali untuk kita berbisnis. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke katalog, ya Bapak Ibu, saya akan putarkan gimana untuk tutorialnya ya. Oh ya, ada yang mau bertanya dulu nggak Bapak Ibu? Untuk WA Business. Yang fitur awalan dulu ya. Greeting message, away, sama quick replies. Ada? Ada boleh usul. Boleh. Silakan usul, Pak. Semoga dapat direkam karena yang tua-tua mungkin mesti belajar ulang, nggak bisa juga langsung malam ini. Oh, baik, Pak. Direkam nanti. Kalau gitu, di grup nanti saya share. Ya. Ya, Bapak, Ibu, berkenan saya share video tutorialnya biar nanti rekan-rekan bisa klik lagi, putar lagi, ngelihat video tutorialnya saya. Jadi Anda bisa step by step-nya ya. Terima kasih banyak untuk belajar ulang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, saya share sekarang ya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Untuk katalog sebentar ya, kita akan bahas yang ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Yang fitur greeting message dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya kirimkan ke ini ya, pelatihan WA Business dulu ya. Bentar.
kita lihat yang part pertama dulu ya, Bapak Ibu. Saya kirimkan ke mana nih? Nah ini, pelatihan WA Business. Ya. Bapak Ibu sudah terima? Kirimnya di mana? Kirimnya di WA atau di ini? Di WA. Di WA grup kita, WA grup kita. Belum masuk. Belum masuk. Yang pelatihan WA bisnis, Pak. Jadi Gus, teman-teman mungkin ada yang gabung tidak melalui WA tapi melalui link tadi. Jadi Oke. Oh. Ya, baik. Sudah ada videonya Pak kan? Ya. Oke. Udah. Oh, sudah ya? Sudah ya? Udah. Sudah masuk ya? Thank you. Nah, Bapak Ibu, berkenan untuk kita putar dulu ya. Kita lihat dulu ya video tutorialnya ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong minta bantuannya untuk di-subscribe ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar nanti saya ada updatean video-video terbaru Bapak Ibu bisa lihat. Oke, saya akan coba untuk putarkan dulu. Videonya kita tonton dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Oh, bukan. Saya share di Bentar ya Bapak Ibu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Pak, ini ada bayar atau prabayar, Pak? Yang mana, Pak? Kita masuk ke WA bisnis ini bayar nggak? Tidak bayar, Pak. Oh, jadi seperti WA biasa gitu ya, hanya pulsa aja ya? Ya, kayak pulsa biasa aja, kayak kita pakai WA biasa. Dan dalam satu handphone, Pak, sebenarnya bisa juga dipakai satu WA biasa, satu WA bisnis. Cuma kalau Bapak Ibu ribet gitu ya, pengen dua handphone, ya sudah bisa juga. Jadi yang satu khusus WA biasa, satu khusus WA bisnis, gitu ya. Jadi handphonenya. pakai 2 kartu ya? 2 kartu, saran saya ya. Cuma kalau Bapak mau pakai satu kartu, ya boleh, cuma ada resikonya, Pak. Resikonya takutnya nanti begitu kita pindahkan, semua data-data yang di WA biasa ya? itu hilang, Pak. Iya, takut kecampur, takutnya nanti hilang semua. Tapi kalau kita backup, ya kita backup yang WA biasa dulu sebelum kita jadikan WA bisnis, suatu saat kita mau balikin lagi, bisa, Pak. Ya Pak, pengalaman Pak, pakai 2 kartu bagus supaya nggak pindah-pindah. Karena kalau pakai satu kartu, pindah-pindah dia hilang lagi, balik lagi. Repot juga Pak ya? Iya, nggak pindah-pindah. Ya? Tapi kalau kita pakai dual app bisa 4-5 WA di satu HP, nanti pakai apa softwarenya dual app, ambil dari Play Store aja. Tapi 2 sudah cukup, 2 udah cukup. Ya. 2 cukup sih. Ya, terima kasih Pak infonya Pak. Siap. Ini saya insert dulu ya Bapak Ibu ya untuk video. Ataupun Bapak Ibu yang sudah dapat linknya bisa nonton, lihat video tutorialnya, itu ada di sana. Sudah ada. Sebentar, tes. Nah, lanjut Pak, nanti nonton sebentar aja Pak, kalau bisa lanjut aja Pak. Ya, oke, bentar ya, saya masukkan dulu. Sebab tadi salah masuk video, video tutorial yang lain. Nah, ini saya ini kan. Itu muter-muter terus tuh Pak. Nggak bisa ya? Masih muter ya? Bisa, muter-muter terus. Oh, mungkin signal. Kalau di saya sedang dengar videonya, bisa. Kalau di saya Manado bisa dengar videonya. Bisa baca videonya. Bisa baca ya. Oke, saya akan coba buka di PowerPoint. Jadi kita bisa lihat sama-sama. Kalaupun nggak bisa, nanti Bapak Ibu bisa klik aja di situ. Cuma memang membutuhkan kuota ya Bapak Ibu untuk bisa masuk ke YouTube. Nah, ini. Kita coba lihat ya Bapak Ibu ya, video tutorialnya. Jadi kita akan praktek sama-sama bagaimana untuk membuat greeting message dan juga untuk membuat tadi ya OA message dan lain sebagainya.
Sepertinya ya, Gus. Hari ini saya mau membahas bagaimana kita menggunakan WhatsApp Business dengan lebih efektif dan optimal. Siapa penampilan dari WhatsApp Business? Kita lihat yuk seperti ini. Itu dia tadi tampilan dari WhatsApp Business. Kalau kalian belum punya di handphone kalian, yuk segera di-download dulu, cari di Play Store atau di App Store. Atau kalau kamu sudah punya di handphone kalian, namun belum dioptimalkan untuk cara penggunaannya, kita akan mempelajari apa saja fitur-fitur yang ada di WhatsApp Business. Dan ada 2 fitur yang akan kita bahas yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional dan memudahkan untuk berjualan. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama fitur untuk greeting, yaitu pada saat kalau orang ada chat ke WhatsApp Business kamu, itu bisa dijawab secara otomatis oleh WhatsApp Business dengan teks yang sudah kalian persiapkan. Jadi akan terlihat begitu profesional dan respon dengan cepat. Yang kedua, kita akan lihat kalau kalian punya produk, punya jasa yang mau dijual, itu ada namanya fitur katalog. Jadi orang bisa dengan cepat bisa melihat apa sih yang kalian jual. Bagaimana cara untuk mengaktifkan atau membuat greeting message dan juga katalog? Kita akan lihat ya. Saya akan ubah tampilan jadi screen recorder. Oke, saksikan terus di channel Michael Pranajaya. Kalau kalian sudah mendownload dan menginstal WhatsApp Business di handphone kalian, nah bentuknya seperti ini nih. Ini aplikasinya sama-sama warna hijau seperti WhatsApp biasa. Yang beda adalah di sini logonya, ini D yang artinya WhatsApp Business. Nah, kita mau lihat ada fitur-fitur apa aja yang tidak terdapat di WhatsApp biasa yang ada di WhatsApp Business dan bagaimana cara kita mengoptimasikan fitur-fitur tersebut. Di video kali ini kita akan membahas 2 fitur di dalam WhatsApp Business yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional dan memudahkan customer untuk mengetahui produk-produk kamu atau jasa kamu, dan kamu pun lebih mudah berjualan. Itu yang pertama, bagaimana mengoptimasi fitur greeting message. Dan yang kedua adalah bagaimana mengoptimasi katalog yang ada di dalam WhatsApp ini. Teman-teman yang Ya. tolong dimatikan supaya kita dapat dengarkan dengan baik. Sekilas ya, Bapak Ibu ya, biar nggak kelamaan. Ya, kita langsung praktek ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan video tutorialnya, mohon maaf jaringannya tadi agak sedikit terhambat. Di sini, apa-apa, saya langsung praktekkan saja. Nanti nonton videonya bisa dari link di WA ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Gimana langsung prakteknya? Karena kan yang kita butuhkan adalah langsung praktikal untuk Anda yang sudah menginstal ataupun yang sudah ada WA Business untuk settingnya. Nah, karena ini yang paling penting. Izinkan saya bisa untuk share screen ya, Bapak Ibu ya. Saya share screen ya dari handphone saya ini. Nah, oke, share screen. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita buka WA Business. Nah, lalu kita klik yang di kanan atas ini nih, Bapak Ibu kelihatan ya, ada titik 3, maaf. Ya, ada titik 3 di sini, kita klik di sini. Terus ada tulisan setting. Nah, kita klik setting.
Di sini ada banyak macam-macam Bapak Ibu, ada business tools, ada account, ada chat, ada notification, sampai ke invite a contact. Kita klik yang sini nih Bapak Ibu, kita setting ke yang ini. Oke, ini saya inikan dulu. Sip. Ini yang tadi di dalam video tadi yang sempat agak sedikit terputus. Di sini dijelasin ada business profile, katalog, away message, greeting message, dan lain sebagainya. Nah, yang paling pertama kali sebelum kita masuk ke greeting message, Bapak Ibu, Anda bisa setting dulu nih, Bapak Ibu, di business profile. Ya, di yang paling atas ini. Ya, saya ulang lagi ya, di sini nih, Bapak Ibu. Itu setting, masuk ke business tools, business profile. Anda bisa masukin di sini. Mau logonya Anda, kalau Anda corporate, ya bisa masukin di sini, ataupun Anda punya toko online, masukin di sini. Nah, di sini. Caranya gimana? Anda tinggal klik aja nih. Ini kan ada tanda pensil Bapak Ibu ya. Ini Anda tinggal klik di sini, lalu ganti untuk foto yang profesional, foto yang elegan lah untuk Anda berjualan. Setelah itu, di sini juga Anda bisa kasih ini nih, peta, map. Ya. Peta ataupun map untuk lokasinya Anda. Kalau Anda perusahaan, berarti kantor Anda di mana. Kalau Anda toko online juga berarti toko online-nya ada di mana. Seperti itu. Ya, ini kita bisa setting. Dan yang enaknya juga kita bisa jam operasionalnya itu ada di sini nih, Bapak Ibu. Nah, ini saya lingkarin ya. Ini Anda bisa tuh jam operasionalnya, baik dari hari Senin, ya, sampai dengan hari Minggu, ini bisa disetting. Mau tutupnya jam berapa. Close-nya juga jam berapa. Ini yang hari Minggu, kemarin kita ada juga pelatihan untuk WA Business, belum saya rubah ya. Ini sengaja aja, ya, 00.01. Ya. Sabtu sama Minggu kita tutup. Senin kita buka kembali ya. Caranya gimana? Anda tinggal klik di sini nih, Bapak Ibu, yang ada tanda pena atau pensil. Ya, klik. Situ. Cuma ini karena sudah kita setting, bisa ke Facebook dan ke WhatsApp Business, jadi saya nggak ini nih ya Bapak Ibu ya. Saya cancel aja ya. Anda bisa setting di situ. Isi mau bukanya jam berapa dan lain sebagainya. Ini sudah di-link-kan semua sama tim saya juga untuk Instagramnya kami, ke Facebooknya saya juga itu sudah. Ya, oke. Setelah sudah Anda isi di situ, nah, Anda masuk ke greeting message. Itu yang di sini nih, Bapak Ibu. Kita buka lagi ya, greeting message. Nah, kalau Anda belum aktifkan, Anda belum optimasi, itu biasanya masih begini nih, Bapak Ibu. Masih belum di slide. Ya. Anda caranya gampang, Anda tinggal slide ke kanan saja. Ya. Lalu Anda bisa gantinya dengan tanda yang di sini nih. Kalau Anda mau ganti, Anda bisa klik di sini. Nah, ini contohnya kalau yang di tempatnya kami sudah settingnya seperti ini. Misalkan, thank you for contacting Matrix Asia Consulting. Semangat pagi, Bapak dan Ibu, mari bergabung dengan komunitas belajar dari Matrix Asia Consulting. Ya, registrasikan nama, nomor handphone, dan lain sebagainya. Terima kasih, admin Matrix Asia Consulting. Anda bisa nggak sesuai seperti ini, nggak apa-apa. Ya, ini sebagai contoh aja. Anda bisa sesuaikan dengan bisnisnya Anda. Ya, untuk salamnya seperti apa, yang salamnya yang berkenan, yang salamnya bagus, dan lain sebagainya. Ataupun kalau Anda buat di tempat komunitas full gospel juga bisa, jadi misalkan pakai shalom gitu ya, shalom, Tuhan berkati, dan lain sebagainya, itu bisa disetting di sini. Jadi bagi orang yang pertama kali mau daftar ke admin dari full gospel juga bisa, nanti dia akan dapat pesan yang sama. Ya. Jadi caranya mudah sekali, cuma ketik di sini. Oke, dan ini kita bisa masukin mau receipt-nya kemana, to everyone. Ya. Nah, bisa ke everyone, ataupun yang nggak ada di address book, atau everyone kecuali siapa, atau only send to kemana. Ya, ini kita bisa setting semua di sini. Ini Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu, lalu di slide ke kanan ini ya. Ini di slide ke kanan. Pencet ini, lalu diketik. Kalau sudah selesai diketik, ini pilih OK. Jangan lupa Bapak Ibu, klik save dulu ya, di save. Sebab kami juga dari Matrix Asia Consulting ada komunitas bonus, ya, komunitasnya dari Matrix Asia, itu bonus untuk pendampingan selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan.
kita ada bahas juga tentang WA bisnis dan lain sebagainya. Ada beberapa juga yang suka kelupaan untuk save ini nih, ya kita klik save. Udah nggak berhenti naik ke atas laptop gua. Kadang-kadang ada yang begitu bilang, Tangan gua ya Coach Mike, kok saya udah ketik-ketik kok hilang, kok nggak bisa, dan lain Nggak sebagainya. Karena belum ke save. Jadi penting sekali untuk kita save. Ya, nggak berhenti-berhenti kan? Save. Kalau sudah, nanti Nggak berhenti cara dia. ngetesnya adalah Dia nyari jalan bagaimana gitu kalau loh. Anda coba untuk kirimkan message ke nomor ini. Ya, cara untuk ngetesnya. Sebagai contoh nih, misalkan, contoh ya, Bapak Ibu ya, berkenankah, saya ambil contoh ya, berkenankah Pak Luhut, mohon maaf Pak Luhut, Shalom Pak Luhut Simar Mata ya. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom. Ini kita Ya. coba praktek ya Pak ya. Baik. Ya. Berkenan Pak untuk coba kirim message ke nomor office-nya kami Pak, ke nomor office-nya kami. Buat ngetes saja apakah nanti dia udah bounce back atau belum. Ya. Cara ngelihatnya adalah pertama kali begitu Pak Luhut WhatsApp ke saya atau ke nomor office-nya ini dari Metek Asia, nanti dia langsung bounce back. Coba ya, Pak Luhut ya, boleh di-save nomornya kami, Pak. Di Sebentar. 0812. Sebentar ya. Ya. 08 97 13 1098 08 12 ya 97 97 13 1098 1098. 1098. Oke. Ya, ini harusnya ini kan sudah disetting. Begitu Pak Luhut WhatsApp ke sini, harusnya sih ada sapaan atau ada kata-kata dari WA bisnis yang masuk kembali. Saya sudah coba. Oke. Nah, ini nih. Ini apa ya? Udah ada replay. 0813 8577 0387 86 ya, Pak ya? Iya, benar. Kita lihat nih, Bapak Ibu. Tuh. Malam. Ini saya nggak ngapa-ngapain, tapi udah langsung ke setting tuh, Bapak Ibu. Thank you for contacting, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menyapa pertama kali, ibaratnya kalau kita di dalam pelayanan ini adalah tim asyir. Ya, yang pertama kali yang menyalamin dulu, yang mengucapkan kata welcome, selamat datang di tempatnya kita. Oke? Itu. Silakan Bapak Ibu, Anda ketik aja, gampang kok untuk mengaktifkannya, tinggal di slide ke kanan, ya tadi. Setelah itu, ketik mau ucapannya apa. Pak Luhut, udah pakai WA bisnis, Pak? Belum, Pak. Saya lagi, makanya saya belajar. Belum ya? Belum. Ah, boleh, nggak apa-apa. Nggak ada kah yang Gimana, pakai WA bisnis? Bisa kita coba. Pokoknya itu harus dicoba sampai pada saat orang yang pertama kali me-WhatsApp Anda atau mengirimkan pesan, itu dia bounce back istilahnya, ya. Menjawab langsung. Kalau itu belum bisa, belum terjawab, berarti ada salah settingan. Cara ngeceknya gampangnya seperti itu. Jadi kita tes pakai nomor yang lain atau minta teman kirim WA ke kita. Nah, kalau dia udah ngirimkan balik, berarti itu udah teroptimasi. Kalau belum, saatnya kita ini lagi, ya, edit lagi. Itu ya yang pertama ya, Bapak Ibu ya, greeting message. Kita lanjut lagi boleh ya, Bapak Ibu ya. Pak Luhut, terima kasih ya Pak Luhut. Kita lanjut lagi. Nah, nanti silakan teman-teman yang lain boleh kalau untuk bantu. Nah, itu untuk greeting message. Lalu ada apa lagi? Ya, sebenarnya ada juga nih away message, bisa kita setting di sini. Cuma kalau kami tadi belum kita setting ya. Ini Anda tinggal sama seperti tadi, tinggal diaktifkan saja. Nanti tinggal di save. Ya, away message. Oke. Nanti kalau misalkan Anda jam office-nya udah tutup tuh ya, nanti dia akan kasih kirimkan pesan. Mohon maaf, kami tidak bisa untuk menjawab Anda, tapi kami akan mencoba untuk merespon dengan cepat. Caranya sama tadi, Anda bisa ketik di sini,
Kalau ini standar dari WA bisnisnya pakai bahasa Inggris. Anda bisa ganti pakai bahasa Indonesia. Dan jangan lupa di-save kembali ya. Ini nih, ada tombol save. Ya, save. Oke. Setelah itu, ada sebelum kita masuk ke katalog ya Bapak Ibu ya, ada yang namanya fitur Quick Replies. Reply, ya. Quick Replies. Oke, ini Anda tinggal klik aja di sini. Nah, ini kami udah coba yang kami inin seperti ini. Contohnya ada thanks. Itu thank you for your business. We look forward to working with you again. Terus atau ada proses. Kadang-kadang suka ada yang nanya ke kami kalau udah selesai ikut webinar, Pak, sertifikatnya bagaimana? Nah, kita langsung klik aja tanda ini, lalu kita bisa bilang, oke Pak, kami segera proses untuk e-sertifikatnya dan lain-lainnya. Untuk registrasi juga bisa nih, kita tuliskan di sini. Silakan isi data registrasi, ya, nama lengkap apa dan lain sebagainya. Shortcut-nya ini. Keyword-nya kita bisa buat juga dan lain sebagainya. Ya. Ini memudahkan kita juga. Ataupun salam. Nah, kayak gini. Selamat datang. Bagaimana timnya saya itu namanya Andi. Bagaimana Andi bisa membantu, ada yang bisa ditanyakan seputar event kami, dan lain sebagainya. Nah, kita coba ya. Caranya gimana, Coach Mike? Gampang nih. Di sini ada tanda plus ya, Bapak Ibu ya. Di Quick Replies ada tanda plus. Anda tinggal ketik aja. Nah, Anda mau pesannya apa? Misalkan, jangan lupa berdoa. Atau jangan lupa transfer ke nomor rekening di sini. Nah, shortcut-nya, Anda mau kasih shortcut-nya apa? Misalkan transfer 2, karena kan kami juga udah ada ya yang untuk transfer. Oke, keyword-nya apa? Selain kata transfer. Misalkan jangan lupa. Bisa juga, bebas. Nah, atau jangan, dan lain sebagainya. Kita coba save. Ya, nah itu ada nih di sini. Kalau yang transfer kayak gini, komitmen fee. Kalau yang jangan lupa transfer, yang transfer 2. Caranya gimana? Untuk kita praktekkan, nah, kayak gini nih. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya ini udah ada ya, yang ngetes ya. Oke, ya terima kasih. Ini juga udah tes ya. Nah, sudah terima kan ya, Bapak Ibu ya. Tadi yang nomornya Pak Luhut ini ya, Pak ya. Nomornya Pak Luhut ya. Nah, saya bisa nih, tinggal ketik di sini, lalu kasih tanda garis. Nah, tuh, tanda garis miring. Ya, caranya gampang ya, Bapak Ibu ya. Kalau Anda udah aktifkan, Anda tinggal, ini kan keyboardnya, Anda klik yang ini aja nih, yang ini nih, Bapak Ibu nih, klik yang di sini. Anda ketik, lalu pilih tanda ini nih, garis miring. Garis miring. Nah, apa nih, misalkan tadi, transfer. Misalkan mau minta Pak Luhut, jangan lupa transfer. Nah, udah, klik. Terus kan, transfer kemana? Nah, kita ini lagi, klik sini. Oke, transfer. Nah, komitmen fee-nya bisa ke sini. Ya. Pak Luhut sudah terima? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah, Coach. Nah, itu dengan cepat tuh. Jadi kayak misalkan ada banyak yang minta nih, kayak gini ya. Nah, misalkan mesti transfer kemana? Daripada saya capek kan, mesti ngetikin lagi, transfer ke nomor rekening ini, dan lain sebagainya. Udah tinggal langsung aja tadi, transfer, mana transfer. Nah, tuh. Jadi saya bisa dengan cepat, mau ke berapa orang juga bisa tuh. Ya, tuh. Misalkan dengan Pak Fran. Ya. Semua saya bisa dengan cepat dalam hitungan detik lah ya. Kalau Anda lebih mahir, ya lebih cepat lagi. Gitu. Komitmen fee bisa ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa manfaatkan quick replies, menjawab dengan cepat. Tapi usahakan pada saat Anda men-setting yang quick replies adalah hal-hal yang biasanya berulang orang tanyakan. Nah, di sini ya. Hal-hal yang orang biasanya berulang-ulang tanyakan itu apa, Bapak Ibu? Oke, misalkan tadi nomor rekening. Biasanya orang nanya kan, kalau kita transaksi bisnis, nomor rekeningnya kemana? Oke, boleh. Ataupun terima kasih, ucapan terima kasih, yang lebih spesifik bisa dari sini juga. Ya. Thank you, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dia sifatnya berulang, ya kita bisa bikin SOP-nya, kita bisa bikin di sini pesannya. Kecuali hal-hal yang dia tidak berulang, nggak tanyakan. Kita nggak bisa bikin di sini. Ya. Jadi mudah sekali. Itu quick replies. Sampai sini Bapak Ibu, sebelum masuk ke katalog.
Ada pertanyaan dulu kan nih? Simple ya, Pak Luhut ya? Mudah ya? Ya, saya cuma mau nanya nih. Ya, di boleh. di quick replace berarti bisa banyak pesan dong yang bisa kita set. Bisa banyak Pak. Di situ. Jadi Tambahkan aja. ketika nanti mau replace itu dari garing itu kan muncul semua tadi Iya, akan muncul semua. pesan-pesan. Jadi kita cuma Yang milih tadi, Pak. doang. Yes. Pastikan itu adalah hal-hal yang berulang untuk kegiatan bisnis ya. Itu hal-hal yang berulang yang kita kayaknya tiap kali gua transaksi nih, saya transaksi kebanyakan orang nanyanya ini mulu gitu. Kan capek kita ngetik lagi ya. Nah, itu kita jadikan SOP ibaratnya. Nah, kita masukin ke situ. Jangan semuanya kita masukin ke situ nanti begitu di garis miring banyak tuh. Sampai ke atas ya, nyarinya panjang. Bang Michael. Ya, boleh. Siapa ini? Dengan Bapak Jakob, tadi saya telat join. Saya mau tanya, Oh, ini iya. apps WA-nya yang biasa, standar, atau harus install lagi yang WA bisnis dari Play Store? Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Jakob. Yang ini yang kita bahas adalah WA bisnis Pak Yakub. Jadi dia berbeda dengan WA biasa. Kita mesti install lagi ke Play Store ataupun ke App Store. Gitu. Oh, oke, thank you. Ya, jadi Pak Jakob, tapi saran saya ya, tapi silakan Anda pertimbangkan saja. Kalau sarannya dari saya, sebaiknya gunakan 2 nomor yang berbeda. Satu untuk WhatsApp biasa, satu untuk WhatsApp bisnis. Untuk mencegah, seperti di tempatnya kami, ya, studentnya kami, partisipannya kami di bonus community di Metric Asia Consulting, kan kita udah sering baik batch 1 sampai batch 4 itu diadakan WA bisnis ini ya, pelatihannya. Kadang kalau cuma WA biasa, kita jadikan WA bisnis dengan nomor yang sama gitu ya. Kalau kita nggak backup, itu takutnya kehajar semua, Pak. Semua kontak-kontaknya ataupun grupnya hilang. Itu takutnya. Kalau kita nggak backup. Kalau kita pakai 2 nomor, ya itu lebih aman, Pak, ibaratnya. Atau mau Anda pakai 2 handphone, ya bisa juga. Satu khusus WhatsApp biasa, ya, satu buat WhatsApp bisnis. Susah. Coach Mike, bawa 2 handphone. 1 handphone aja. Boleh juga. Zaman sekarang handphone kan bisa 2 SIM card ya, Bapak Ibu ya. Bisa 2 SIM card. Silakan Anda optimalkan. Jadi SIM card yang satu buat WA biasa, SIM card yang kedua buat WA bisnis. Anda bisa gunakan juga. Ya, seperti itu. Di tempatnya kami juga nih, nomor office-nya kami juga, itu satu WA, bisa pakai WA biasa, pakai WA bisnis. Bisa juga. Ya, seperti itu. Cukup menjawab, Pak Yakub? Ya, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Malam, Pak Michael, saya mau bertanya ya. Saya dengan Denny di Jakarta ya. Pak Denny, halo, selamat malam. Iya. Halo. Kalau saya kan sementara ini pakainya WhatsApp-nya WhatsApp biasa ya, dengan ada ikutan grup-grup WA seperti itu. Kalau misalnya saya install lagi WhatsApp bisnis di handphone saya itu nggak masalah ya? Dengan nomor yang berbeda berarti ya? Baiknya seperti yang tadi Bapak sarankan. Dulu, Pak. Ya, Pak Denny, pastikan dulu ini aja. RAM-nya dari WA kita cukup mendukung nggak RAM-nya? Oke. Karena kadang-kadang, sometimes saya dulu pakai yang handphone yang lama tuh ya, grupnya banyak tuh. WA bisnis, WA biasa kan banyak ya, ada grup ini, belum ada grup komunitas, ada grup persekutuan, ada grup training, dan lain sebagainya. Itu aja udah banyak, ditambah lagi pakai WA bisnis. Dicek aja dulu RAM-nya kita cukup atau enggak, karena ini kan dia untuk operasional ya, hari-hari. Nah, caranya gimana? Nah, ini nih. Yang sering jadi pertanyaan adalah, gini, kadang-kadang, mohon maaf ya, hampir di setiap grup WA, kalau pagi itu saking antusiasnya, kekeluarganya rapet gitu ya, tiap pagi itu pasti ada selalu ngucapin selamat pagi, ya, dan juga banyak kirimin gambar. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami seperti saya? Gambarnya banyak ya, good morning, God bless you, ya bagus gitu ya, kita senang ya ada gambar God bless you dan lain sebagainya. Tapi satu grup ngirimin gitu ada 2 aja ya, kita punya ada 10 grup, berarti udah ada 20 gambar. Nah, caranya gimana biar kita nggak terlalu penuh untuk di kapasitas galeri kita? Pernah nggak jadi pertanyaan seperti itu nggak, Bapak Ibu? Pernah bertanya nggak? Atau pernah ngalamin? Sering ya, seperti yang saya alami juga gitu ya, penuh. Nah, caranya gini, Bapak Ibu, saya boleh share screen ya, untuk unjukkan
Anda bisa untuk matikan agar dia nggak masuk ke galeri Anda ataupun nggak masuk ke box-nya Anda, kapasitas dari memori internal. Dia cukup tersimpan di grup WhatsApp aja, tapi nggak masuk ke handphone Anda. Nah, caranya gimana? Caranya begini, Bapak Ibu. Nanti silakan setelah ini selesai atau nggak usah nunggu webinar ini selesai, Anda bisa langsung praktekkan. Nah, caranya gini, Anda tinggal masuk ke WA Bisnis, ya. Saya contoh ya, ini nih. Misalkan contoh ini ya, pelatihan WA Bisnis nih. Ini kan grup kita ya, Bapak Ibu ya. Ada sekitar berapa di sini? Bentar, kita lihat dulu. Ada 182 orang. Nah, Anda bisa bayangkan kalau tiap hari 182 orang ini dengan semangat kekeluarganya yang tinggi, ya. Tiap pagi kirimkan gambar kan penuh nih, ada 180 gambar berarti. Nah, caranya untuk kita menghemat, Anda klik yang ini nih, Bapak Ibu. Ada tulisan media visibility. Ya, jadi Anda keluar dulu, keluar begini, ya. Pilih grupnya Anda, lalu Anda klik yang di atas ini nih, Bapak Ibu, dari grup, Anda klik. Ya, nanti dia akan tampilannya begini kurang lebih, ya. Ketahuan ada partisipannya. Anda klik media visibility. Nah, Anda ganti nih. Ini contoh sengaja. Saya memang sengajain default dulu. Anda klik no. Nah, ini. Jadi, kalau ada yang kirim gambar, ada yang kirim video, ini nggak masuk ke galerinya kita, font galerinya kita, sehingga memori kita nggak terlalu penuh. Hanya tersimpan di sini. Kita klik OK. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini nih, media visibility, Anda klik no aja. Pilih OK. Jadi, teman-teman di grup, mau tiap pagi kirimin pun, kita nggak berat handphone. Malahan kita senang. Wah, ada ucapan selamat pagi yang bisa kita pakai buat kasih juga ke teman-teman yang lain. Itu, Bapak Ibu. Pak, bisa diulang tadi ya, bagaimana, Pak? Pak, maaf, tadi diulang bagaimana? Sebenarnya? Bisa diulang bagaimana, Pak? Oh, diulang lagi ya. Baik, baik. Tadi, ya, saya mau tes nih. Ya. Kan pelatihan Nanti bisa WA. langsung dipraktekin ya, Pak Daniel ya. Langsung saya buka di pelatihan WA ya. Ya, di pelatihan WA. Kayak gini nih, Bapak Ibu. Izin saya share screen lagi ya. Anda masuk ke salah satu grup Anda, ya misalkan kalau yang ini kan pelatihan WA bisnis ya. Anda masuk pelatihan WA bisnis, Anda klik yang di atasnya ini nih, ya, di atasnya ini. Kelihatan ya, Pak Bapak, kelihatan ya? Oke. Anda klik. Nah, nanti dia akan tampilannya gini, Pak. Betul ya? Tinggal kita klik yang ini, media visibility, Pak. Media visibility, diklik, dipilih no. Kalau tadi standarnya yes. Oh, iya, ya. Ya, standarnya Anda kan default yes ya. Semua video, semua foto itu akan masuk ke font galerinya kita. Kalau Iya, default penuh, yes. Penuh galerinya. Ya, akan penuh tuh. Belum ditambah dengan WA Business. Ya, udah pasti Anda perlu handphone yang canggih. Ganti-ganti terus. Gitu. Nah, caranya agar kita hemat, tinggal setting ke no aja. Kita klik OK. Udah. Jadi nanti next-nya misalkan Bapak Ibu besok mau kirimkan gambar, mau kirimkan apa, handphone saya nggak berat juga. Dan saya merasa nyaman aja. Karena apa? Ya senang lihat orang tiap pagi ucapin selamat pagi, dan lain sebagainya. Itu. Malah kirim kebanyakan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Michael, saya tanya lagi Denny ya. Ya, Pak Denny ya. Kalau misalnya WA bisnis dan WA biasa kan misalnya saya udah ada email sendiri dan nomor sendiri. Agar tidak tercampur datanya seperti yang tadi Pak Michael bilang, berarti kan harus dengan nomor yang berbeda ya. Karena kan di nomor yang biasa itu saya ada punya grup-grup gereja dan lain-lain biar nggak tercampur. Berarti di WA bisnis itu saya harus pakai nomor yang berbeda dan email yang berbeda untuk backup juga dong berarti ya. Ya betul Pak. Kalau mau lebih mudah, pakai aja email yang berbeda Pak. Jadi biar tidak tercampur. Takutnya nanti pasti tertarik data kan ya. Nah ini dilingin ke email mana? Nanti malah yang masuk yang dari WA biasa Pak. Gitu. Kalau misalnya datanya saya sebagian besar ada di WA biasa, tetap pakai WA bisnisnya, emailnya pakai email yang dari WA biasa, itu kemungkinan bisa tercampur ya, makanya bisa hilang. WA grup yang pertama saya buat di WA biasa itu bisa ada kemungkinan hilang atau gimana WA-nya, WA grupnya? Oke. Ada kemungkinan, ya ada aja sih Pak, ada kemungkinan. Karena kan sekali lagi ini kan sinkronisasi ya Pak ya, sinkronisasi. Takutnya
nanti ya namanya sistem ya, apalagi pas internet kita nggak stabil dan lain sebagainya, takutnya sih kecampur gitu. Oh, oke, saya paham. Berarti harus dipisahin ya, email dan nomor harus beda sendiri ya. Nah, satu lagi, kalau misalnya di WA bisnis, apakah kita bisa nge-broadcast? Kalau di WA biasa kan kita bisa nge-broadcast ke WA grup itu per 5 begitu kan, per 5 WA grup, 5 WA grup atau 5 kontak ya. Nah, kalau di WA bisnis itu apa sama juga seperti itu? Sama, Pak. Sama. Kita bisa broadcast. Kami pun sering kok menggunakan WA bisnis untuk broadcast, misalkan kegiatan seminar kami, trainingnya kami, kita sering broadcast juga. Prinsipnya sama kayak WA biasa, cuma ada fitur yang tidak ada di WA biasa, yang hanya ada di WA bisnis, Pak. Tapi kalau misalnya di dalam satu HP dengan yang tadi Pak Michael bilang ada satu WA bisnis dan satu WA biasa, itu selama kapasitas handphonenya memenuhi nggak ada masalah ya. Minimum ada ketentuan nggak? Minimum misalnya RAM-nya harus 4 GB, 464 gitu atau gimana? Oh, ya. Ada ketentuan nggak? Kalau mau lebih enak nyaman, minimum sih 2, RAM-nya 2, Pak. Minimal. Oh, minimum 2 ya. Untuk zaman sekarang ya, karena kan file-file sekarang kan besar-besar ya, untuk kita main game, untuk kita Zoom. Ya, Zoom sih paling kecil ya, dibandingkan kemarin saya pernah pakai Microsoft Teams, ataupun pakai Google Meet, itu kan nyedot memorinya cepat banget gitu ya. Jadi minimum 2 ya. Kalau lebih besar lagi berarti kan lebih bagus. Lebih bagus. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya di dalam satu handphone ada WA bisnis dan WA biasa, itu nggak masalah ya. Itu semua dua-duanya online. Nanti bisa ada masuk ke WA masuk itu begitu kita buka langsung masuk, atau karena kan ada juga WA 2 site ya, kalau nggak salah dua WA biasa tapi 2 site, setahu saya ada di Play Store juga ya. Nah, ini berarti hampir mirip juga ya, berarti WA bisnis ini kalau kita bukanya kan harus salah satu kan, salah ya, satu kalau buka salah satu yang Pak, dibuka. kita pilih. Yes. Harus pilih salah satu, mau yang mana dulu Pak? WA bisnis dulu, kita buka dulu, nanti setelah itu baru WA biasa. Bisa barengan. Notifnya itu akan masuk, notif dari WA bisnis itu akan masuk ketika kita buka WA bisnis itu berarti ya. Berarti seolah-olah kalau misalnya saya kirim ke Pak Michael ke WA bisnis, sedangkan Pak Michael sedang tidak buka WA bisnis itu, bukannya WA yang biasa, berarti seperti kayak ke pending, cuma ada jawaban notifikasi begitu aja ya, jawaban greetingnya begitu ya. Iya, masuk, cuma ada greetingnya dari saya doang Pak. Cuma saya belum baca gitu. Dia udah centang aja. Centangnya tetap kayak biasa ngikutin yang WA biasa ya, warna biru atau gimana kalau yang udah keren seperti itu ya. Kayak gini nih Pak, gini ya Pak ya, gini. Oke. Nah, saya share ya, share screen ya Pak Denny ya. Oke. Nah, misalkan yang tadi ya, Bapak Ibu, ini kan tadi ada yang kirim ke situ ya, ke saya nih. Nah, kayak gini. Tuh, sama. Kayak WA biasa, ada centang biru ya. 2. Nah, sama. Dan ini, kalau saya belum buka, ya, cuma centang 2 doang, tapi belum biru. Gitu. Oke. Ada prinsipnya sama Pak, kayak WA biasa, ya. Cuma fiturnya lebih banyak. Ini sangat bagus sekali kalau Bapak dan Ibu sekalian punya tim sales, admin sales, nah Anda boleh suruh dia pakai atau dia yang pegang untuk WA bisnis. Jadi dia pun enak. Ibaratnya, Pak, banyak nih yang nanyain nomor rekening lagi Pak. Apa yang ngetiknya Pak? Kalau sehari cuma yang nanya 5 sih dia masih oke. Kalau sehari transaksinya ada 100, 200, gempor Pak, jempolnya dia Pak. Betul. Mas Michael. Nah, kalau mengenai kalau kita bicara WA itu kan selalu berhubungan dengan flyer ya. Karena WhatsApp itu kan banyak orang promosi flyer ya, flyer yang di WA begitu. Apakah di sini juga nanti akan diinfo gimana cara buat flyernya, pakai desain apa seperti itu, aplikasi apa yang memudahkan dengan handphone seperti itu? Oh iya, boleh. Nah, justru nih Pak, abis ini kita mau setting katalog Pak. Kita mau setting katalog, karena kan masih ada setengah jam kurang ya waktu saya ya, Pak Ferry ya. Gus, kita langsung ke setting katalog. Gus Michael. Anda bisa, ya Pak Ferry. Nanti tampung dulu karena kan materinya masih banyak nih, sedangkan waktu kita sudah mepet. Jadi tolong baik. kalian bisa dicatat dulu sehingga Gus Michael
menyelesaikan materi-materinya. Sayang Pak, nanti kepotong belum selesai materinya. Oke, makasih Pak Siap, terima Michael, kasih, Bu Pak Ferry. Ferry ya. Ya makasih, mohon maaf. Ya. Oke, lanjut Gus. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Seru sekali memang kalau ngomongin WA bisnis nih ya, antusias. Oke, saya sekarang langsung yang kedua. Nanti saya akan coba lihat kalau Anda ada chat gitu ya. Tapi izinkan ini kita masuk ke katalog dulu. Tadi udah greeting message, OA message, quick replies juga udah ya. Kita masuk ke katalog. Saya akan inikan dulu, Bapak Ibu. Saya akan kirimkan untuk linknya ya. Untuk part 2, jadi nanti kalau suatu saat selesai dari pelatihan ini, Bapak Ibu mau lihat lagi, Anda bisa lihat untuk video tutorialnya dari saya ya. Bentar nih, saya kirimkan ke grup ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang belum tergabung di grup, Pak Ferry nanti mungkin boleh kebijakannya gimana ya, buat teman-teman yang menggunakan link saja tapi belum tergabung ke grup sini, WA ini, Boleh. nanti bisa tanya ke Pak Ferry ya. Sebentar lagi nanti saya kasih linknya. Jadi teman-teman yang kemarin mendaftar melalui grup itu sudah menggunakan WA grup, WA bisnis. Jadinya pada saat mereka mendaftar kan langsung masuk begitu loh. Nanti teman-teman yang masuk melalui linknya masuk melalui link, mungkin belum terdaftar di grup, akan saya berikan grup supaya bisa terdaftar di grup. Begitu, Gus. Siap. Terima kasih Pak. Sangat membantu buat teman-teman ya yang ingin sekali untuk mendapatkan linknya ya. Atau kalau misalkan Anda susah ya, mau cepat, Anda bisa tinggal masuk ke YouTube, ketik aja nama Michael Pranajaya juga bisa. Nanti di situ Anda tinggal cari aja di videonya saya. Videonya nggak di private kok ya Bapak Ibu ya, karena saya pengen memberkati kita semua juga sampai ke pelosok-pelosok desa, seluruh kota Indonesia lah ya, untuk penggunaan WA Business. Sudah pada terima semua Bapak Ibu? Yang dari videonya? Sudah ya? Oke. Kita tutorial dulu ya, sebentar ya. 5 menit dulu aja. Izinkan saya untuk share ini ya. Share screen. Kita dengarkan video tutorialnya sebentar. Kalau Anda mau langsung jump ke menit kedua juga boleh ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya klik dulu. Kita saksikan bersama. Nah, ini ada di YouTube-nya saya. Bapak Ibu, tolong di-subscribe ya, biar bisa YouTube Live juga nih. Saya butuh bantuannya. Kita bisa cepetin ke menit kedua. Sepertinya videonya Oke. Delay ya. Gimana Pak? Nggak kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Delay. Pak Ferry? Ada delay, Pak. Hah? Delay ya? Ada delay. Delay. Oke. Atau Bapak Ibu boleh buka aja linkannya salah satu dari audiens. Boleh diinikan aja, dinyalakan suaranya biar saya dengar sudah selesai atau belum gitu ya. Anda bisa buka. Misalkan Pak Alhak deh ya, Pak Alhak. Boleh dinyalakan suaranya sambil style videonya ya. Kan udah saya kasih link ya di grup ya. Bentar. Jadi biar saya dengar udah sampai mana. Nanti kita langsung praktekkan aja gimana cara untuk settingnya. Dan tadi pertanyaan bagus juga, saya mau desainnya pakai apa, aplikasi apa. Sudah, Pak Alhak? Terima kasih Bu Liliana Purnamasari ya, sudah di-subscribe ya. Terima kasih. Nanti saya subscribe balik channelnya Ibu ya. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di dalam channel Michael Pranajaya. Langsung ke menit kedua aja, Pak Alhak. Ya. Bagaimana? Nah, ini part 2. Bisnis bahas yang bisa membuat kamu terlihat lebih profesional dan memudahkan untuk berjualan.
Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama fitur untuk greeting. Ya, greeting message, yaitu pada saat kalau orang ada chat ke WhatsApp, juga ada keterangan-keterangan atau deskripsi, baik itu harga, kontak, dan lain sebagainya. Kalian mau membroadcast atau mau menawarkan ke grup WhatsApp pun, ini akan terlihat lebih profesional dengan katalog. Kita lihat bagaimana sih cara mengoptimasi pembuatan e-katalog. Seperti biasa ya, diklik WA bisnisnya, lalu di kanan atas ada titik 3, diklik, dipilih setting paling bawah. Jangan lupa dipilih yang paling atas ya, business setting. Oke. Kalau tadi yang pertama kita mengoptimasi greeting message sudah, dan kita sekarang mau bagaimana membuat katalog atau e-katalog ya. Ya, kita klik di sini. Saya udah ada contohnya yang kami dari Metric AC Consulting sudah ada katalog untuk soft skill training atau webinar di Metric AC Consulting, khusus untuk pengembangan atau people development dan HR. Ini contohnya ya, yang sudah disetujui dan yang sudah jadi katalognya. Ada public speaking untuk intermediate class, bisa terlihat siapa speakernya, tanggalnya, apa harganya, lalu dapat apa aja, contoh-contohnya. Ataupun di yang advanced class ya, di sini ada juga ya, kan bisa diketik dan lain sebagainya. Dengan strategi ya. Sekarang kita mau coba buat yang baru untuk katalog produk atau jasa kalian. Jangan lupa diklik di kanan bawah, di sini ada tanda plus yang warna hijau. Tadi yang pertama kita coba bikin katalog dari usaha kue kering. Kita klik add image, pilih galeri di mana foto dari produk atau jasa kalian berada, ya, ambil fotonya, lalu kalian pilih salah satu di sini. Nah, kalian masukin tuh fotonya. Kan kalian bisa bikin di sini adalah ya, paket kue lebaran. Kue kering lebaran. Harganya kalian bisa masukin untuk paketnya berapa jumlahnya atau totalnya, atau bisa juga di sini item name-nya satu-satuan ya. Jadi misalkan mau buat dulu kue nastar, harganya untuk kue nastar. Tapi saya ini ambil contoh saja yang paket ya. Misalkan saya ambil paket kue kering seru 1. Saya memang belum jumlahkan, totalkan. Anggap saja misalkan di sini setelah ditotal harganya 150. Ini contoh saja ya, misalkan setelah ditotal 150. Deskripsinya kalian bisa ambil dari sini. Nah, ini dia yang sudah dibuat. Contoh yang sudah dibuat. Oke, tinggal di copy dan di paste di sini di description ya. Kita paste. Ini dia contohnya. Jadi ada item name-nya paket kue kering lebaran, harganya contoh 150.000, yaitu paket kue kering lebaran seru 1 misalkan. Nah, di sini kasih keterangan seru 1. Tuh. Di sini jadi dapat ada kue sus, brownies, nastar. Ini contoh saja ya. Total dari paket. Dan juga kalian bisa tambahkan di sini hubungi siapa, punya tim admin kalian atau tim operation atau tim penjualan. Nah, bisa masukin di sini. Contoh ya, kalian sudah kasih link. Ini mungkin terakhir saja. Kosongkan dulu. Ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan link WhatsApp. Jadi begitu orang klik, nanti bisa langsung masuk ke grupnya sini. Oke, item code masukin di sini. Paket kue lebaran seru 1. Seru 1. Nanti Anda juga bisa bikin katalog yang kedua. Dan juga dari sini paket lebaran seru 2 ya, nanti katalog yang 1. Saya contohnya. Cek lagi. Kalau sudah oke,
Jangan lupa diklik kanan atas save. Jadi untuk saving ya disimpan dulu. Pak Ferry, Kalian bisa lihat Ya. share screen-nya kok nggak ada ya? kiri atas. Iya, karena ini link apa tuh videonya nggak terbuka. Manajemen dari Jadi saya cuma menyampaikan gambar suaranya aja sih Pak. Nanti kita akan sudah tidak ada Gus Michael, jam lagi ya. kira-kira gimana? Mau dilanjutkan ke ininya, keterangannya? Oke, langsung praktek ya. Ya, Terima kasih Pak Alhak. Nah, nanti buat rekan-rekan Bapak Ibu bisa lihat video lengkapnya ya untuk ngulang lagi di YouTube-nya saya. Oke, kita langsung ya Bapak Ibu ya. Tadi Anda sudah lihat bagaimana caranya untuk kita mengaktifkan katalog ya atau e-katalog ya, kita singkatnya atau kita sebut e-katalog. Nah, sebelum kita bertanya, kita langsung praktek. Saya buka dulu untuk materinya. Tadi udah lihat video tutorialnya. Siapa tahu takutnya nanti ada yang bertanya. Nah, ini. Oke. Tadi Anda baru saja saksikan bersama-sama di link itu adalah bagaimana menggunakan produk e-katalog ya di WhatsApp bisnis terutama. Nah, ini nih tampilannya nanti bisa seperti ini. Jadi cakep nih, bagus. Anda punya toko, baik itu toko online ataupun corporate juga bisa di situ ya didesain. Nah, seperti ini tampilan. Dan kalau nanti ada pertanyaan maksimal bisa berapa Coach Mike untuk katalognya kita bisa. Kalau dari data-data dari sumber itu maksimal 500 foto untuk produk atau jasa Anda ya. Jadi maksimal 500 foto. Anda bisa pakai. Kalau satu katalog Anda pakai satu foto berarti bisa 500 katalog. Jadi banyak sekali Anda bisa pakai. Dan juga pesertanya kami, partisipannya kami itu dari 4 batch itu juga ada yang sales property ya, sangat kebantu sekali. Beliau bilang, ya saya sekarang masarin untuk foto-foto rumah, nggak usah capek-capek cariin lagi untuk foto-fotonya, tampak samping dan lain sebagainya itu dimasukin di dalam satu katalog ya. Jadi enak, semua orang bisa lihat mau rumahnya yang apa dan lain sebagainya, lebih rapi. Oke, seperti itu. Maksimal 500 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 500 foto untuk produk atau jasa. Cara settingnya kita tadi masuk ke katalog ya, nanti saya akan pandu sama-sama. Terus nanti kita bisa desain nih kayak gini nih. Ini contoh-contohnya aja. Saya kasih lihat dulu yang sering bisa dilakukan. Nah, seperti ini misalkan mau masukin Agradaya ya, produk organic spicy ya. Ini bisa masukin seperti ini ataupun kue-kue itu ya yang punya toko kue. Istri saya itu buka toko online untuk kue ya. Jadi ini cocok sekali. Nah, cara untuk sharing-nya juga ada di sini. Nanti saya akan kirimkan ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja untuk tutorialnya. Langsung prakteknya aja ya, karena terkait waktu sekali ya. Cepat sekali ya, Bapak Ibu ya. Saya cari dulu sebentar. Nah ini, WA Bisnis. Oke, Bapak Ibu, cara settingnya bagaimana untuk aktifin katalog? Kalau tadi kan udah away message, greeting message, dan lain sebagainya. Ya, caranya mudah. Sama seperti tadi, klik di kanan atas itu titik 3 ya. Selalu klik di sini ya, Bapak Ibu, titik 3. Pilih setting, seperti biasa setting. Nah, lalu kita masuk ke sini, Business Tools. Ya, sekali lagi Business Tools. Dan di bawahnya, Business Profile itu ada yang namanya katalog, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita buka aja nih katalog. Dah, inilah. Ini katalog-katalognya kami dari Metric Asia Consulting yang bergerak di bidang soft skill ya. Training soft skill untuk digital dan lain sebagainya. Ini contohnya yang sudah kami buat. Ya, jadi ibaratnya flyernya lebih rapi. Ya, contohnya seperti yang Pak Ferry broadcast lah, Bapak Ibu ya. Ke Anda itu kan menggunakan WA Bisnis. Jadi tidak menyampa juga di berbagai macam grup. Takutnya kalau kita kebanyakan tulisan, nanti kita di-kick atau kita ditegur sama admin. Tapi kalau kita cuma seperti ini, ya, ini kan enak sekali. Nah, padahal di bawahnya tulisannya panjang tuh. Copywriting-nya panjang. Ya. Tapi orang cuma terimanya hanya singkat aja. Nah, ini ya, ini bisa kasih gambarnya dan lain sebagainya. Ini contohnya aja ya. Nah, kita langsung praktek gimana cara untuk buat kalau baru. Nah, ya Bapak Ibu ya, bagi Anda yang belum pernah buat, mungkin belum ada kayak gini ya. Kali ini kami udah sering gunakan. Anda bisa klik yang di sini nih, tombol tanda plus. Anda klik aja plus. Setelah itu, Bapak Ibu, Anda klik yang di sini nih. Ini kan ada Add Image. Anda bisa pasang foto yang bagus, foto yang terbaik, yang menurut Anda proper, menurut Anda itu membuat
orang lain tergiur ya ataupun mau untuk bertanya ya. Ini saya ambil contoh, saya ke galeri aja ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini kue kering ya. Nah, ini saya masukin foto. Misalkan jualannya kue kering. Contoh. Ini Anda bisa masukin satu katalog itu bisa maksimal 10. Nah, oke. Misalkan ini contoh aja ya. Gambar sembarang aja ya Bapak Ibu ya. Saya masukin ya. Nah, misalkan contoh 3 nih. Saya masukin 3, ini masih bisa 7 lagi. Tapi saya cukup 3 aja. Item name, misalkan kue kering. Seperti yang di video tutorialnya, kue kering new normal. Contoh ya, new normal. Kalau yang tadi kan kue kering lebaran. Ini contoh aja ya. Nah, bebas. Harganya mau berapa? Anda bisa, kalau mau satu-satuan, berarti fotonya jangan semua dimasukin. Ya, Anda bisa masukin, misalkan mau satu produk aja, cuma produknya difoto, bisa 7 foto, dan lain sebagainya. Ya, ini misalkan contoh, saya ambil gambaran total. Nah, ini saya bisa ambil yang dari sini. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, ini. Misalkan di sini ya, ini ada promo kue kering Lezato. Nah, ini ada harga kue sus, kue nastar, dan lain sebagainya. Ini saya bisa tinggal copy paste aja ya, Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal copy paste, hubungin kemana. Nah, misalkan. Nah, kita copy. Setelah itu kita ke sini. Nah, masukin ke more field. Ya, di more field ini, Anda baru pastenya ke description ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Sini. Lalu Anda mau ambil yang mana nih untuk price? Misalkan paket 1 ya. Kue kering new normal, paket seru 1, contoh ya. Seru berarti di itemnya paket seru 1. Oke, ini kue kering new normal, misalkan udah bukan lebaran lagi, new normal. Contoh. Ini bukan lebaran, tapi new normal. Anda bisa edit-edit. Nah, oke. New normal. Ya, oke. Ini misalkan contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Berarti Anda harganya berapa? Misalkan seru 1, 45 tambah 55, 110, 110, 175. Nah, berarti totalnya 175.000. Contoh. Oke, sudah. Price-nya total. Ini bisa kasih item code. Item code-nya tadi ya, new normal, seru 1. Seru 1. Nah, udah kayak gitu. Untuk link ini, Anda bisa kasih link macam-macam. Bisa kasih link website, ataupun bisa kasih link WA group, ya bisa masukin ke sini juga, dan lain sebagainya. Jangan lupa kalau udah diketik semua ini di sini, di save ya, Bapak Ibu ya, di save. Oke, kita save. Dia akan menunggu di persetujuan oleh WA bisnis, ya. Itu nanti akan terlihat. Nah, Anda bisa lihat ya di sini ya, ada tanda jam. Ini masih menunggu dulu persetujuannya. Kadang ada beberapa yang ditolak, misalkan menyalahi peraturan dari WA bisnis. Ya, nanti Anda bisa klik di situ. Kenapa kok saya nggak diterima? Kenapa saya kok belum di-approve? Nah, kalau gini, oh ini udah langsung di-approve ya, Bapak Ibu ya. Lihat ya. Nah, ini udah bisa nih. Tuh. Anda bisa klik di sini. Oke. Orang pun bisa lihat seperti ini. Nah, lalu dia bisa geser. Nah, terus bisa lihat lagi foto-fotonya. Ya. Oke, jadi nih katalog Anda. Jadi Anda nggak usah ribet-ribet nanti nyari-nyari fotonya. Oh itu di mana tuh? Namanya kita kan tiap hari pakai foto, pakai handphone maksudnya. Pasti kan ada foto sesuatu, nanti fotonya akan ketiban ya, akan paling bawah terus kita nyarinya sampai pusing sekali. Kalau ini Anda udah cukup pakai katalog. Kalau ini udah jadi, cara untuk share-nya ke customer Anda atau cara untuk share untuk broadcast jualan gimana? Caranya gampang nih, Bapak Ibu. Di sini ada ini nih. Ada tanda forward ya. Ada tanda forward. Kita tinggal klik forward. Kita tinggal masukin nih. Contoh ya, pelatihan WA bisnis nih. Saya akan broadcast ke sini. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Saya send aja nih, kayak WA biasa. Terkirim. Silakan Bapak Ibu, Anda coba buka. Ya, ini hanya katalognya seperti ini, simple. Orang bisa nge-view di sini.
Ya, ini dia bisa lihat ada produknya apa aja. Ya, bisa lihat harganya, kontak personnya kemana. Ditambah lagi, dia juga bisa lihat nih, Bapak Ibu, Anda punya katalog apa lagi jualannya selain kue kering. Jadi cukup satu, Anda broadcast satu, dia bisa lihat keseluruhan semua katalog-katalog Anda. Ya, jadi dia bisa lihat ini juga, ya, dia bisa lihat ke yang bawah juga dan lain sebagainya. Mirip kayak marketplace. Ya, Anda bisa lihat semuanya, tokonya ada jualan apa aja. Seperti itu. Mudah. Oke. Menarik? Jelas ya, Bapak Ibu ya? Cara untuk buat katalog, simpel sekali, nggak susah. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Bapak Ibu? Cara buat katalog? Lanjut. Selesai dong, Pak Ferry. Ini nggak ada yang bertanya karena bingung atau karena terlalu mudah? Terpukau. Terpukau. Ternyata Karena ini nggak ada ya, di WA biasa ini nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada, hanya ada di WA Business. Oleh karena itu, inilah fitur-fitur yang membedakan WA Business dengan WA biasa. Sebagian karena bingung. Ya, tenang. Kami dari Metrikasia ya, pelan-pelan Pak ya, untuk membantu. Caranya kayak tadi, Anda tinggal ke katalog, ya, tinggal ke katalog. Saya ulang lagi ya, mungkin boleh ya, pelan-pelan ya. Saya ulang lagi ya. Boleh? Saya share screen ya. Pak Ferry, boleh ya? Masih ada 2 menit ya, Pak Ferry ya. lanjut. Ya, nanti kalau misalkan saya kecepatan, bisa lihat di video YouTube-nya saya, ya. Tutorial video YouTube-nya saya bisa. Anda bisa ulang-ulang deh, ya. Mau sampai malam juga bisa, ya. Bisa lihat. Nah, caranya kayak tadi, Bapak Ibu, Anda keluar, selalu usahakan ke sini ya. Nah, selalu usahakan keluar sini. Ya. Keluar, lalu ke titik 3 nih, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ke titik 3 yang di paling kanan atas, di bawahnya tanda baterai, ya, baterai kita udah berapa, ya. Klik, pilih setting, paling bawah, setting. Pilih selalu business tools, ya, selalu business tools. Oke. Nah, tadi kan kita baru aja away message, greeting message, quick reply ya, label kayaknya nggak keburu, nanti aja ya. Katalog nih, katalog. Oke, kita masuk ke katalog. Caranya kayak tadi, tinggal Anda tanda plus ini nih, tanda plus yang hijau. Ya, Anda tinggal klik aja. Lalu Anda masukin image. Nah, cari di galeri. Misalkan mau ini nih, contoh nih. Nah, bisa juga nih. Tuh, saya masukin ya. Webinar WhatsApp Business. Nanti Anda tinggal kasih item name. Misalkan WA Business. Harganya, akan contoh, 199.000. Nah, deskripsi ya Anda masih ketik ya. Misalkan, hadirilah webinar mengoptimasi WA bisnis. Oke, ini contoh ya. Nah, bla 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 ya, Anda bisa kasih panjang dan lain sebagainya. Mau kasih link boleh, silakan. Misalkan link grup kayak yang dilakukan sama Pak Ferry ya. Jadi orang gampang, tinggal klik ke situ dia langsung bisa masuk ke grup juga. Caranya gimana? Masukin untuk link grup. Gini Bapak Ibu ya. Anda ke WA. Mana? WA bisnisnya. Anda lagi saya pakai ya, WA bisnis. Oh, ini nih. Yang WA biasa juga kan ada nih, pelatihan WA bisnis. Anda ke sini. Nah. Oke. Oh, ini karena saya bukan admin ya. Nggak ada. Masih admin ya. Masih admin Bapak Ibu. Kalau Anda admin, ya bisa tuh Anda sharing. Di sini akan ada copy linknya ya. Karena ini saya nggak admin, nggak bisa. Nah, nanti bisa, silakan Anda juga mau pakai link ke website Anda, www.apa juga bisa juga ya. Dan lain sebagainya. Ini karena saya bukan admin, nggak bisa ya. Anda kasih item code-nya tadi WA Business. Misalkan. Sudah. Tinggal kita save aja. Save yang paling atas nih. Oke. Dia akan menunggu ya proses untuk ke save, nanti akan ditindaklanjutin sama tim dari WA Business. Bisa disetujuin, bisa juga ditolak Bapak Ibu ya. Pahitnya adalah ditolak.
pahitnya. Nanti Anda bisa lihat kenapa ditolak. Di situ ada ketentuan dari WA bisnis juga, kayak misalkan jualan obat-obatan terlarang nggak boleh, ya, jualan maaf ya, sex toy nggak boleh, jualan hal-hal yang melanggar lah, itu nggak boleh. Bahkan kata seminar pun karena lagi di new normal itu nggak boleh, ya, training atau seminar kadang-kadang suka bermasalah. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita menunggu. Nah, ini udah disetujuin. Ya, Anda tunggulah 1 menit. Sudah selesai. Tinggal Anda sharing aja. Misalkan contoh, kayak tadi ya, kita share ke pelatihan WA Bisnis. Sudah. Selesai. Jadi. Mudah sekali. Nah, ini buat teman-teman, Bapak Ibu, ya, rekan-rekan, teman-teman di berbagai macam daerah, selain di luar Jakarta, ini kan banyak ya, dari luar Jakarta, dan lain sebagainya, bisa pakai ini nih, untuk Anda terlihat lebih bagus, lebih elegan. Nah, kadang-kadang suka ada pertanyaan, gimana cara bikin flyernya ini? Ya. Paling gampang, Anda bisa gunakan pakai PowerPoint, Bapak Ibu, untuk ngedesain. Yang kedua, Anda bisa pakai Canva untuk bikin flyer. Kalau untuk kayak info-info seminar, webinar, atau dan lain sebagainya, bisa pakai Canva. Canva tulisannya, kayak Canvas ya, Canva. Atau Anda juga bisa pakai Pixel Lab. Saya sering bikin brosur untuk saya webinar, ataupun saya IG Live ya, saya minta tim, kalau tim lagi nggak sempat, saya bikin sendiri pakai Pixel Lab, ya, untuk merancang seperti ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Anda ada foto produk, ya berarti nggak usah pakai ini, Anda tinggal ambil angle yang bagus, pencahayaan yang bagus, masukin ke sini. Itu. Itu, Pak Ferry dan rekan-rekan, Bapak Ibu. Siap. Simpel ya.